Pembacaan firman Tuhan hari ini akan diangkat dari Lukas 14 ayat 1-24. Saya undang jemaat-jemaat untuk membaca bersama saya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkanlah kah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu jangan mengundang engkau dan dia dan jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah memberi 5 pasang kebu kemiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang dan yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia yang sudah membacakan firman Tuhan yang hari ini juga perikopnya cukup panjang, 24 ayat saudara, dan ada beberapa perumpamaan. Tetapi kenapa kita gabungkan menjadi satu? Karena ada satu logika di sini, satu kesinambungan di dalam firman Tuhan yang kita lihat ini adalah satu tema besar yang Tuhan akan sampaikan kepada kita semuanya dalam perikop hari ini. Ya, kita sudah memasuki pasal 14. Sekarang saudara, dalam kelanjutan seri khotbah kitab Lukas kita,
Dan saya mau recap sedikit, sejauh ini apa saja yang udah kita bahas, terutama dalam beberapa minggu terakhir ini di dalam seri khotbah kitab Lukas kita. Kita bersama-sama sudah membahas tentang satu tema, yaitu tentang misi kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia ini di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah saudara mempelajari signifikansi, kita mempelajari bentuknya, pengaruh kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Dan kita juga sudah melihat bagaimana kerajaan Allah digenapkan di dalam karya penebusan Kristus di dalam dunia ini, yaitu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, meskipun kerajaan Allah saat ini sudah tergenapi, tetapi kerajaan Allah belum terlihat secara penuh di dalam dunia saat ini. Kita sudah mempelajari minggu lalu kerajaan Allah itu terlihat seperti biji sesawi atau seperti ragi di dalam adonan roti yang tidak kelihatan. Tetapi saudara, kerajaan Allah itu akan terpenuhi, akan terlihat secara nyata di dalam dunia ini saat Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Dan di saat itulah saudara, Kristus akan datang menegakkan kerajaan ini secara pasti dan Kristus akan memerintah atas dunia ini untuk selama-lamanya. Dan saudara, setiap kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi umat-umat Allah yang akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Allah, di mana kita akan hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, tanpa adanya dosa dan maut yang dapat memisahkan kita. Dan sampai kerajaan Allah itu datang, kita semua saat ini sedang menunggu datangnya kerajaan Allah saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan melalui gerejanya. Melalui gereja, Tuhan juga akan terus membentuk kita, menyelaraskan hidup kita, agar seluruh hidup kita itu dapat mencerminkan nilai-nilai Injil yang menjadi nilai-nilai kerajaan Allah bagi kehidupan kita. Dan inilah saudara, hal yang khusus akan kita cermati di dalam khotbah hari ini. Bagaimana kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam Injil itu senantiasa akan memperbaharui, mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita, saudara-saudara, semakin selaras dengan apa yang Injil nyatakan kepada kita. Kita akan simak bersama-sama firman hari ini di Lukas 14 ayat 1-24, di mana kita akan merenungkan hal ini di dalam 3 poin yang akan kita bahas dalam firman hari ini. 3 poin ini adalah dengan Injil, Kristus akan, pertama, memberi kehormatan dalam kerendahan. Yang kedua, dengan Injil Kristus akan menata ulang hati kita. Dan yang ketiga, dengan Injil, Kristus akan memanggil kita yang lemah dan tidak berdaya. Ya saudara, kita akan membahas ketiga poin ini secara dekat dari firman Tuhan yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Firmannya memang cukup panjang saudara, jadi kita akan melihat secara dekat. Jangan tutup Alkitab saudara, jangan tutup liturgi saudara, untuk kita dapat menyaksikan dan mempelajari firman ini dengan dekat kepada teks yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas atau kita masuk ke poin yang pertama, dengan Injil, Kristus akan memberi kehormatan dalam kerendahan. Saudara, kita masuk ke bagian pertama di awal pasal 14. Saudara, di sini kita kembali melihat satu peristiwa mujizat Yesus menyembuhkan orang sakit yang juga ternyata terjadi di hari Sabat. Memang saudara, kisah ini mirip seperti peristiwa Yesus menyembuhkan wanita yang sakit bungkuk pada hari Sabat yang 2 minggu lalu kita sudah pelajari perikopnya bersama-sama. Dan meski saudara, kedua kisah ini punya banyak kemiripan, keduanya sama-sama menyembuhkan orang yang sudah sakit lama dan juga menyembuhkan di hari Sabat, dan juga peristiwa penyembuhan ini juga disaksikan oleh orang-orang Farisi. Tapi ada satu perbedaan penting yang Lukas mau sampaikan atau Lukas mau highlight dari perikop penyembuhan yang kali ini. Kita lihat di ayat ketiga di mana perbedaan ini terjadi karena ketika sebelum Yesus mau menyembuhkan orang ini, Yesus bertanya dulu kepada orang-orang di sana, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kenapa Yesus menanyakan hal ini saudara? Yesus bertanya hal ini karena Yesus sebenarnya udah tahu bahwa mujizat penyembuhan yang hendak ia lakukan ini akan melanggar aturan hari Sabat yang sudah diterapkan dalam tradisi Yahudi beratus-ratus tahun pada saat itu. Dan di sini Yesus sengaja bertanya dengan tujuan untuk menguji hati mereka, menguji hati orang-orang Farisi. Apakah nantinya orang Farisi ini akan protes juga sama seperti kejadian di 2 minggu lalu saat Yesus menyembuhkan wanita yang sakit bungkuk? Atau mereka juga tetap kekeh tidak mau menunjukkan kasih kepada orang yang sakit ini?
Tapi saudara, setelah mendengar pertanyaan Yesus ini, Lukas mengatakan orang-orang Farisi ini tidak menjawab pertanyaan Yesus. Mereka terdiam, bahkan di ayat 6 dikatakan mereka tidak sanggup membantah Yesus. Kenapa saudara orang-orang Farisi ini terdiam? Mereka tidak menjawab Yesus. Karena saudara, kalau mereka jawab Yesus bilang boleh menyembuhkan di hari Sabat, maka mereka juga akan melanggar aturan Sabat yang juga mereka selama ini pegang. Mereka akan terlihat seperti mereka akan menjilat ludahnya sendiri dan kehormatan mereka dapat jatuh di mata masyarakat. Tetapi saudara, kalau mereka bilang kalau mereka bilang Yesus itu tidak boleh menyembuhkan, maka mereka akan terlihat seperti orang yang tidak punya kasih di mata masyarakat. Padahal orang-orang di situ tahu Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus bisa menyembuhkan, dan ini ada orang yang perlu disembuhkan. Kenapa kok orang-orang Farisi ini tidak menyembuhkan? Apakah mereka orang-orang yang tidak memiliki kasih? Dan di situ kalau orang berpikir seperti itu, reputasi mereka, kehormatan mereka juga akan jatuh. Oleh sebab itu pilihan respon terbaik bagi orang-orang Farisi adalah diam. Karena kenapa saudara? Karena kalau mereka diam, itu mereka tidak perlu meresikokan kehormatan mereka, reputasi mereka. Kehormatan mereka, reputasi yang selama ini mereka bangun di dalam masyarakat, reputasi tinggi mereka akan tetap terjaga. Tapi saudara, dengan diamnya orang Farisi ini, Yesus tidak diam. Yesus yang tahu isi hati mereka, tahu bahwa mereka sangat mempedulikan kehormatan dan reputasi yang tinggi, lantas melanjutkan penyataannya dengan menyampaikan satu perumpamaan di ayat 8-11 yang berhubungan dengan pesta perjamuan. Kenapa Yesus menyatakan perumpamaan pesta perjamuan di sini? Karena pada saat itu mereka lagi sama-sama datang untuk mengadakan atau untuk hadir ke dalam satu perjamuan makan yang diadakan oleh orang Farisi. Jadi ini lagi cocok saudara, Yesus memakai situasi yang ada dan memakai perumpamaan ini untuk menyatakan satu hal tentang kehormatan. Yang ia nyatakan di ayat 8-11 tentang tempat kedudukan dalam suatu perjamuan pesta. Perumpamaan ini kayak gimana kedengaran, saya akan simpulkan seperti ini. Yesus bilang, apabila kita diundang ke satu perjamuan yang dikatakan di ayat ini sebagai pesta pernikahan, Yesus katakan jangan duduk di tempat kehormatan. Di mana tempat kehormatan ini dikatakan biasanya disiapkan untuk orang-orang yang layak untuk dihormati dan dituakan dalam keluarga atau ditinggikan secara sosial dalam tradisi Yahudi. Kenapa begitu saudara? Karena kalau ada orang yang terhormat itu datang, orang yang dipandang terhormat itu datang, kita akan disuruh pindah ke tempat yang lebih rendah, dan kejadian ini akan menjadi kejadian yang memalukan. Bayangin saudara kalau sekarang kita lagi datang ke pesta pernikahan sahabat kita atau teman kita, dan ternyata saudara duduk di kursi yang itu sebenarnya buat mempelai orang tua atau orang tua mempelai. Saudara pasti nantinya WO di saat pesta pernikahan itu akan suruh saudara pindah, dan saudara pasti akan rasa jadi gak enak hati dan ada rasa malu karena saudara udah duduk di tempat yang tidak seharusnya. Yang terjadi saudara pada masa itu di dalam perjamuan itu, hal ini akan lebih memalukan lagi. Karena saudara itu akan disuruh pindah di depan banyak orang yang datang di dalam perjamuan. Dan saudara akan dipandang jadi orang yang sok penting, orang yang gak tahu malu. Reputasi saudara pasti akan jatuh. Tapi sebaliknya Yesus katakan, kalau kita diundang ke perjamuan makan, duduklah di tempat yang rendah. Karena saudara, dikatakan di situ, mungkin tuan rumah yang punya pesta akan mempersilahkan kita untuk duduk di tempat kehormatan, dan bila itu terjadi, semua orang akan menyaksikan itu, dan semua orang yang ada di tempat pesta itu akan menghormati kita. Dan di ayat 11, Yesus menyimpulkan perumpamaan ini dengan satu statement, satu pernyataan yang sangat terkenal dan sangat penting bagi kehidupan iman kita. Dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, lantas apa arti perumpamaan Yesus ini bagi kita? Apa kaitannya dengan kehormatan orang-orang Farisi, dan apa artinya juga tentang kehormatan bagi kita semua di mata Tuhan? Saudara, di sini Yesus sengaja mau menyindir atau mau menyatakan kehormatan, reputasi yang orang-orang Farisi ini pikir ia miliki. Mereka pikir mereka orang yang
tinggi di mata Tuhan. Mereka orang-orang yang lantas layak dihormati di hadapan Tuhan karena mereka orang-orang yang lebih dekat, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang melakukan tradisi-tradisi agamawi dengan baik. Lantas inilah kenapa Yesus menyatakan perumpamaan ini. Tapi saudara, kalau saya berbicara tentang kehormatan itu sendiri, saya percaya saudara, kehormatan itu bukan hanya khusus atau eksklusif di sini bagi orang-orang Farisi atau orang-orang tertentu saja, tapi saya percaya kehormatan itu adalah aspek yang sangat penting bagi semua kehidupan manusia. Bahkan bisa saya simpulkan, kehormatan itu adalah suatu kebutuhan utama bagi kehidupan kita. Kehormatan di sini saudara itu bukan berarti kita tuh menjadi orang yang gila hormat, tetapi kehormatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena kehormatan itu memvalidasi atau menyatakan eksistensi kita di dalam masyarakat atau di dalam dunia ini. Dan ini semuanya dapat terjadi saudara, kita akan merasa dihormati ketika apa? Kita mendapatkan respek dari orang lain. Atau saat keberadaan kita diterima, keberadaan kita dihargai, bahkan kita ditinggikan di dalam masyarakat. Dan saya juga katakan saudara bahwa kehormatan pada dasarnya itu bukanlah hal yang buruk. Kenapa saudara? Karena kalau saudara lihat dalam penciptaan manusia di Kejadian pasal 1, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia, tapi Tuhan juga memberkati manusia. Di mana dalam bahasa aslinya kata memberkati ini dapat diartikan juga sebagai Tuhan memberikan kehormatan pada manusia. Dan bagaimana kehormatan ini diberikan Tuhan? Yaitu dengan Tuhan menyatakan manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah yang merupakan penghormatan tertinggi dibandingkan seluruh ciptaan-ciptaan lainnya. Itulah kenapa kita dikatakan ciptaan tertinggi dari semua ciptaan di dalam dunia ini. Dan kehormatan tertinggi ini hanya dapat kita terima dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan hanya dapat kita alami saat kita hidup tunduk di bawah Tuhan. Namun masalahnya saudara, karena dosa manusia tidak lagi mencari kehormatan dari Tuhan, tapi manusia mencari kehormatan itu sekarang dari usaha, prestasi, atau status sosial yang ada di dalam dunia ini. Di mana saudara, kita semua percaya, manusia dalam dunia ini percaya bahwa semakin tinggi status sosial yang kita miliki, semakin banyak prestasi yang kita miliki, atau semakin besar kita mengusahakan agar kehidupan kita itu terus naik, jabatan karir kita naik, kehidupan keluarga kita naik, kekayaan kita naik, maka kita percaya kita akan semakin mendapatkan kehormatan. Orang-orang saudara pasti akan segan dengan kita kalau kita adalah seorang CEO perusahaan besar daripada kalau kita jadi seorang karyawan saja. Sampai saudara, baru-baru ini ada CEO Apple datang ke Jakarta, ya, dia seorang CEO perusahaan besar sekali dari Amerika dan sampai disambut oleh presiden saudara di sini. Bayangkan betapa dihormatinya orang seperti ini. Kalau kita banyak uang saudara, istri kita, orang tua kita, teman-teman kita pasti akan lebih respect sama kita. Mereka pasti akan lebih mau nempel, lebih akan memuji kita. Kalau prestasi kita bagus saudara, karir kita menanjak tinggi, kita punya pengaruh di dalam dunia ini, dalam orang-orang sekitar kita. Orang-orang tuh pasti bakal look up sama kita. Kehidupan kita pun juga bisa jadi panutan yang positif buat masyarakat. Dan itu semua akan membuat kita semakin dihormati. Dan kalau kita semakin dihormati saudara, kita percaya, kita mengharapkan hidup kita pun akan terasa lebih nyaman, lebih bahagia, lebih damai, lebih akan diperlakukan secara spesial. Dan itu juga kenapa saudara, kita manusia akan berusaha mati-matian. Apakah itu dalam dia mengembangkan karir, mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, networking, sampai ada yang pansos, istilah zaman sekarang, atau panjat sosial, saudara, demi mendapatkan kehormatan tertinggi bagi diri kita. Karena ini bukan hanya satu impian, tapi sudah menjadi satu kebutuhan bagi semua manusia. Dan tanpa kita sadari saudara, kita juga memiliki pandangan yang sama saat kita mencari kehormatan dari Tuhan. Gimana kita mencari kehormatan dari Tuhan dengan pandangan ini saudara? Kita usahakan dari kehidupan agamawi kita. Apakah itu dari ibadah, pelayanan, disiplin rohani, atau perbuatan baik kita? Di mana kita meyakini saudara, kalau kita itu punya perbuatan hidup yang baik, kita lebih rajin, lebih serius beribadah, kita lebih serius melayani Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan kehormatan yang besar dari Tuhan. Di mana Tuhan akan lebih menerima kita dan Tuhan akan lebih memberkati kehidupan kita kalau usaha dan kehidupan agamawi kita lebih baik.
Dan jika kita sudah merasa berhasil beribadah dengan baik, kita sudah merasa berhasil melayani dengan lebih serius, hidup dengan standar moral yang lebih baik, kita akan merasa tinggi dan layak menerima kehormatan. Dan inilah pandangan yang dipegang oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Dan mungkin pandangan ini pun juga kita pegang dalam kehidupan iman kita, dalam kita memandang bagaimana Tuhan melihat kita, saudara. Hal ini dapat kita alami, saudara. Apa indikatornya, saudara, kalau kita sudah tahu, kalau kita merasa hidup kita itu tinggi, layak menerima kehormatan? Kita dapat melihat ini saat kita sudah lebih merasa hebat dari orang-orang Kristen lainnya. Atau saat kita secara tidak langsung, tanpa kita sadari, memandang sesama kita itu lebih rendah. Karena orang itu tidak serajin kita, orang itu masih bergumul dengan dosa, orang itu masih nggak disiplin dalam kehidupan rohaninya. Saat kita punya dua hal ini, kita merasa lebih hebat atau kita merendahkan orang lain. Disitulah, saudara, kita merasa kita itu tinggi, kita merasa kita layak dihormati karena usaha-usaha kita. Dan pertanyaannya, apakah ini kehormatan sesungguhnya yang kita cari sebenarnya? Ada satu hal penting, saudara, Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini tentang kehormatan yang sesungguhnya, kehormatan yang tertinggi ini. Dalam perumpamaan perjamuan ini, coba saudara lihat sekali lagi, siapa yang menentukan yang duduk di tempat kehormatan dan di tempat yang rendah itu? Saudara, yang berhak menentukan siapa yang duduk di tempat kehormatan dan di tempat rendah dalam perumpamaan ini, itu bukan para tamunya, tetapi itu tergantung pada kehendak dan keputusan tuan rumahnya. Tuan rumahnya lah di situ yang memberikan kehormatan bagi mereka yang rendah. Dan Tuhan rumahnya juga lah yang mempermalukan orang-orang yang duduk di tempat yang tinggi untuk pindah ke tempat yang rendah. Dengan kata lain, saudara, kehormatan di dalam Tuhan itu tidak tergantung kepada siapa kita, atau seberapa baik usaha kita, atau seberapa rajin ibadah dan pelayanan kita. Tetapi kehormatan itu semuanya tergantung pada pemberian Tuhan semata bagi kita. Tuhanlah yang menentukan siapa yang dihormati dan siapa yang tidak. Dan itu semua, saudara, tergantung pada anugerah Tuhan. Karena itulah, saudara, Yesus katakan, duduklah di tempat yang rendah. Atau dengan kata lain, hiduplah dalam satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan apa itu, saudara, maksudnya kerendahan hati? Apa itu maksudnya kita duduk di tempat yang rendah? Paul Tripp, seorang penulis reform, memberikan satu definisi yang menarik bagi saya. Dan dia katakan kerendahan hati itu seperti ini. Kerendahan hati itu berarti sebuah pengakuan bahwa kita merasa tidak layak. We are undeserving untuk menerima penghargaan, kuasa, dan pengaruh yang terdapat pada jabatan atau posisi kita. Dan hanya di dalam kerendahan hati sajalah, saudara. Hanya di dalam ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan saja, saudara. Di situ kita akan melihat dan mengakui anugerah Tuhan. Kita akan semakin menyadari kalau sekarang kita menerima kehormatan, kita diterima, diangkat sebagai anak Tuhan, dihargai sebegitu rupa di mata Tuhan. Itu semua terjadi justru saat kehidupan kita ada di dalam kerendahan, dan itu semua terjadi karena anugerah pemberian Tuhan semata. Karena kalau kita merasa tinggi, saudara, apalagi kalau kita melihat pemberian Tuhan itu bukan sebagai anugerah. Kalau kita merasa tinggi, kita nggak akan melihat pemberian Tuhan itu sebagai anugerah, tetapi kita akan melihat pemberian Tuhan itu sebagai upah, karena kita akan merasa layak mendapatkannya. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang senantiasa rendah hati ini? Apalagi, saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki pandangan yang berbeda. Kalau bisa kita tuh kejar kehidupan setinggi-tingginya, bukan sebaliknya, kehidupan serendah-rendahnya. Apalagi kehidupan dalam kerendahan hati ini adalah kehidupan yang seringkali akan sulit untuk kita mengerti, bahkan kita hidupi. Nah, bagaimana, saudara, agar kita senantiasa dapat memiliki kehidupan yang rendah hati ini? Kita dapat memiliki kehidupan yang rendah hati ini dengan Injil menjadi pusat bagi kehidupan kita. Dan supaya Injil menjadi pusat bagi kehidupan kita, maka Tuhan harus menata ulang kehidupan kita melalui Injil. Kita masuk ke poin yang kedua. Dengan Injil, Kristus akan menata ulang kehidupan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya dan istri saya Doris, kita pergi ke toko furniture. Lagi iseng-iseng jalan-jalan ke mall. Dan kita tertarik sama satu meja makan di toko itu. Kami
tertarik pengen beli, tapi sebelum kita beli saudara, kita mau lihat dulu apakah meja itu bisa ditaruh di apartemen kami. Ternyata saudara, kita menemukan waktu kita lihat apartemen kita, kalau meja makan yang kita sukai itu untuk muat di apartemen kita harus merombak apartemen kita. Layoutnya harus diubah, furniture atau barang-barang yang ada di apartemen kita mungkin harus kita pindahin. Dan mungkin saudara, ada barang-barang yang penting bagi kita, itu harus kita pindahkan, kita keluarkan dari apartemen kita, supaya meja itu bisa muat masuk ke dalam apartemen kita. Agar kita bisa pakai meja itu sesuai fungsinya, dan kita dapat menikmati meja itu sesuai keindahan yang kita sukai. Saudara, ketika kita menerima Injil ke dalam hati kita percaya Injil itu berita yang indah. Berita yang berkata bahwa dosa-dosa kita telah ditebus. Kita dapat mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui Injil yang Tuhan beritakan kepada kita. Akan tetapi saudara, jika kita mau menikmati segala keindahan, kuasa yang Injil nyatakan kepada kita, itu semua hanya dapat terjadi sepenuhnya saat Injil menjadi pusat di dalam hati kita. Dan seperti cerita meja makan saya tadi saudara, maka Injil untuk menjadi pusat di dalam hati kita, itu Tuhan harus menata ulang kembali layout kehidupan kita. Apa saja hal-hal yang harus dipindahkan. Misalnya saudara, prioritas kehidupan kita, keinginan hati kita, keputusan hidup yang mungkin tidak salah, tetapi jika dipertahankan, itu Injil bisa nggak muat masuk ke dalam hati kita. Dan juga saudara, agar Injil itu bisa menjadi pusat hati kita, mungkin ada hal-hal yang harus kita buang dari hidup kita. Apakah itu karakter-karakter kita yang buruk, gaya hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, cara pandang kita terhadap hal-hal penting itu harus berubah dalam kehidupan kita, seperti dalam kita bekerja, berkeluarga, dan berkomunitas. Dan saudara, saat Injil itu masuk ke dalam hati kita, Tuhan akan terus menata ulang kehidupan kita, sampai Injil itu betul-betul ada di pusat hati kita. Karena jika Injil ada di pusat hati kita, disitulah Injil baru dapat memenuhi kehidupan kita. Dan kita dapat menikmati Injil, itu bukan sebagai pengetahuan semata, tapi Injil juga dapat kita nikmati dalam tindakan, dalam perasaan kita, dan dalam keseharian kehidupan kita. Karena saudara, jika hati kita nggak ditata ulang, Injil kebenaran itu nggak akan bisa kita hidupi. Kita akan terus-menerus melihat konflik antara Injil yang kita mengerti dengan kehidupan yang kita jalankan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Injil itu hanya akan ada di pinggiran hati kita. Injil akan menjadi hal yang mungkin kita akan lihat tidak lagi relevan bagi kehidupan kita. Karena Injil akan bertentangan dengan nilai-nilai, budaya, dan cara kehidupan yang kita jalani. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Mungkin kalau kita tidak mengizinkan Tuhan menata ulang kehidupan kita, Injil itu malah jadi akan keluar dari hati kita. Dan apa yang terjadi sama saya dan Doris saudara? Kami gak rela akhirnya untuk mengubah, merombak apartemen kita. Dan akhirnya kami gak jadi beli meja itu. Tapi masalahnya saudara, gak semua orang mau begitu saja menata ulang kehidupannya demi Injil. Seperti perumpamaan yang kita lihat di ayat 15-24. Tuhan Yesus di sini memberikan perumpamaan tentang perjamuan yang lainnya. Dan dalam perumpamaan ini dikatakan di ayat 16, ada seorang yang mau mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Dan dikatakan di situ saat semuanya sudah siap, pestanya itu sudah siap, makanan sudah siap, tuan rumah itu menyuruh hambanya untuk pergi ke tamu-tamu undangan agar menyampaikan pesan agar mereka boleh datang ke perjamuan ini. Tamu-tamu ini saudara ini sebenarnya bukan orang asing, mereka itu ibaratnya sudah RSVP terlebih dahulu ke undangan ini. Dan mereka sudah bilang confirm, mereka mau datang ke pesta perjamuan ini. Tetapi dikatakan di dalam perumpamaan ini, akhirnya mereka dibilang minta maaf gak bisa datang karena urusan-urusan mereka itu belum selesai. Orang pertama berkata kalau ia gak bisa datang karena dia melihat ada ladang yang harus ia beli dan dia harus mengurus ladang itu. Orang kedua berkata dia juga baru membeli dia juga ada lembu yang baru ia beli dan dia harus memperhatikan lembu-lembu ini. Orang ketiga bilang dia gak bisa datang ke pesta perjamuan ini karena dia baru menikah. Dia harus mengurus istrinya juga. Meskipun saudara orang-orang ini sudah RSVP ke perjamuan Tuhan, tetapi mereka tidak mau pesta perjamuan ini menginterupsi, menata ulang prioritas dan urusan pribadi mereka. Kenapa semua ini bisa terjadi saudara? Karena kenapa? Karena mereka melihat
urusan-urusan di dalam kehidupan mereka itu lebih penting dan lebih berharga daripada pesta perjamuan yang diadakan. Saudara, memang menata ulang kehidupan kita itu nggak mudah. Mungkin saudara kita harus menata ulang cara kita bekerja, cara kita mencari nafkah dengan mungkin nilai-nilai yang lebih sesuai dengan Injil. Misalnya dengan lebih tidak kompromi, lebih mengedepankan kejujuran dan integritas. Tetapi saudara, mungkin saat kita mau menata ulang pekerjaan kita ini, kerjaan kita akan terasa jadi lebih sulit. Yang tadinya kita bisa selesai dalam 2 langkah, sekarang demi kita mau mengedepankan nilai-nilai Injil, kita harus mengerjakannya dalam 5 langkah. Mungkin saudara karena hidup kita ditata ulang, kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Reputasi kita dalam kerjaan itu bisa turun. Klien-klien kita yang tadinya bilang, kok Bapak sekarang jadi ribet sih dalam kerjaannya? Lebih susah diajak kompromi. Teman-teman mungkin juga akan lebih menjauhi kita. Karena kita udah gak mau lagi ikutin gaya hidup mereka yang tidak mencerminkan Injil. Terlebih lagi mungkin orang tua kita mungkin akan lebih menekan kehidupan kita karena kita dianggap itu nggak hormat lagi sama orang tua karena kita mau ikut Tuhan. Saudara, saat hidup kita ditata ulang, seringkali saudara kita akan direndahkan juga di dalam kehidupan kita. Dan meski tadi kita sudah belajar di poin sebelumnya kalau anugerah kehormatan tertinggi itu akan kita alami dalam kerendahan, tapi saya percaya nggak ada satupun dari kita yang senang kalau kita direndahkan. Dan seringkali saudara, kita itu saking gak tahannya direndahkan, meski kita udah coba bertahan, akhirnya apa yang terjadi saudara? Kita akan menolak Tuhan menata hidup kita. Kita mau bilang sama Tuhan, biarin aja deh, kehidupanku biar seperti ini aja. Dan seperti pada ketiga tamu yang menolak undangan itu saudara, akhirnya kita menolak Injil juga dalam kehidupan kita. Injil mungkin akan menjadi suatu hal yang kita paksakan. Dan kalau nggak relevan, seperti yang tadi saya bilang, akan kita buang. Lantas gimana saudara caranya kita dapat bertahan dan bahkan dapat mengalami sukacita saat Tuhan menata ulang kehidupan kita dan kehidupan kita terlihat lebih rendah dari sebelumnya. Satu-satunya jalan saudara adalah dengan kita melihat Injil itu lebih berharga dari prioritas atau urusan-urusan lainnya dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa ada pria yang lagi jatuh cinta sama seorang wanita itu rela mengubah penampilan yang tadinya acak adul berantakan itu jadi lebih rapi. Dia bisa mengubah kebiasaan buruknya saudara, yang tadinya berantakan jadi lebih rapi. Agak sedikit curcol ya saudara ya. Ini ya. Pria ini mau melakukan hal-hal yang kelihatannya bodoh, merendahkan dirinya. Karena kenapa saudara? Dia melakukan itu karena dia mau menyenangkan wanita yang ia cintai. Karena dia melihat wanita yang ia cintai sebagai sosok yang berharga. Lebih berharga daripada kebiasaan hidupnya, lebih berharga daripada hobinya, lebih berharga daripada nilai-nilai yang ia pegang. Dan ia rela mengubah itu semua. Bahkan ia bisa jadi terlihat lebih rendah. Karena kenapa? Dia melihat wanita itu lebih berharga. Pertanyaannya saudara, apakah kita melihat Injil sebagai hal yang berharga dalam kehidupan kita? Apakah Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita itu lebih berharga daripada pekerjaan kita, pernikahan kita, komunitas kita, hobi kita atau impian kita? Mungkin saudara saat Kristus menjadi pusat dalam hati kita, Kristus nggak selalu minta kita untuk tinggalin pekerjaan kita, tinggalin keluarga kita, tinggalin komunitas kita, hobi kita, enggak. Tapi apakah kita saudara mau mengizinkan Yesus menata ulang semuanya itu? Agar pekerjaan kita, pernikahan kita, pertemanan kita, bahkan impian kita itu gak cuma selaras tapi mencerminkan Injil di dalam kehidupan kita. Injil yang berharga itu dalam kehidupan kita. Dan saudara, jika kita rindu kuasa dan keindahan Injil itu menguasai kehidupan kita, jika saudara mau mengalami kehormatan tertinggi yang Tuhan berikan bagi kita, tidak ada jalan lain selain kita melihat Injil sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat Injil sebagai hal yang berharga saudara, maka saat Tuhan menata ulang hati kita, yang hanya akan
yang kita lihat bukan cuma hanya pergumulan dan kesulitannya saja, tetapi kita akan juga melihat sukacitanya. Dan mungkin saudara masih berpikir, memangnya seberharga apa Injil bagi kehidupan kita? Seberharga apa kehormatan yang Yesus berikan bagi kita? Kita akan menjawab pertanyaan ini saudara di poin yang ketiga. Dengan Injil, Kristus akan memanggil kita yang lemah dan tak berdaya. Kita lihat saudara di akhir perumpamaan ini, bagaimana akhirnya tuan rumah itu meresponi orang-orang yang tidak datang ke pesta perjamuan tersebut. Di ayat 21 sampai 24 dikatakan saudara, tuan itu yang akhirnya mendengar orang-orang ini gak mau datang ke pestanya dia, itu jadi marah dan ia menyuruh hambanya untuk katakan apa, pergi ke jalan-jalan untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh ke perjamuan Tuhan. Saudara, ada 4 kategori orang di sini dan saya kategorikan keempat orang ini sebagai kaum yang lemah atau orang-orang yang lemah. Dan saudara, ternyata ketika semua orang-orang itu sudah dikumpulkan, ternyata masih ada tempat lagi di dalam perjamuannya itu. Maka Tuhan ini menyuruh hambanya kembali ke jalan-jalan untuk membawa, bahkan dikatakan sambil memaksa orang-orang yang ada di jalan, yang juga orang-orang ini juga tergolong kaum yang marginal, kaum yang lemah, agar apa saudara? Memenuhi pesta perjamuan. Karena dikatakan pesta perjamuan Tuhan itu harus penuh, harus full book. Saudara, hal ini ironis saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang diundang, mereka yang layak untuk hadir ke dalam perjamuan itu malah sebenarnya tidak datang. Tetapi justru mereka yang datang adalah mereka yang sebetulnya terlihat seperti sampah masyarakat. Yaitu orang-orang yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan makan yang besar, yang megah. Tetapi karena kemurahan hati tuan rumah ini, mereka yang tidak layak menjadi layak untuk duduk bersama sang tuan rumah menikmati pesta perjamuan yang besar dan megah. Saudara, pertanyaannya, siapakah kaum yang lemah ini? Saudara, kalau kita sudah membaca peristiwa-peristiwa sebelumnya di dalam Injil Lukas, kita melihat bahwa orang-orang yang tergolong lemah ini, orang cacat, orang buta, orang lumpuh, orang miskin, itu semua kita sudah pernah melihat Tuhan Yesus menemui mereka, Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka. Dan kalau kita lihat dalam kisah-kisah itu, orang-orang ini merujuk kepada satu hal, yaitu manusia yang berdosa. Sama saudara seperti mereka yang cacat, miskin, buta dan lumpuh. Kita juga orang yang berdosa yang tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dan kita menjadi orang yang tidak layak. Kita menjadi orang-orang yang seperti sampah masyarakat. Karena manusia yang berdosa itu tidak berdaya menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan manusia berdosa itu juga tidak layak di hadapan Tuhan. Dan siapakah kaum yang lemah ini saudara? Orang-orang ini adalah kita semua, saudara dan saya. Karena sebelum kita mengenal Tuhan saudara, kita dikatakan adalah bagian dari orang-orang yang lemah, yang terus-menerus hidup mencintai dosa, dan terus-menerus membangkang dari kebenaran Tuhan. Dan karena dosa saudara, kehidupan kita tuh hanya akan mengarah pada satu tujuan, yaitu kematian kekal. Dan segala usaha, prestasi, status sosial yang kita kejar dalam kehidupan ini, kehormatan-kehormatan yang kita pikir dapat kita terima dalam kehidupan ini, itu tidak dapat melepaskan kita dari kematian kekal. Itu semua tidak dapat membawa kita untuk duduk di tempat kehormatan dari Tuhan. Karena kenapa saudara? Dosa kita itu sudah terlalu besar. Kehidupan kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Bahkan kita udah gak kenal lagi siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Itu kenapa saudara, kita ini adalah orang-orang yang lemah dan tidak berdaya di dalam dosa. Tetapi saudara, seperti dalam kisah ini, Tuhan yang mengirim hambanya ke jalan-jalan, Tuhan di surga sana juga mengirimkan hambanya yang setia, yaitu anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk memanggil kita keluar ke jalan-jalan. Dia mencari kita yang berdosa dan yang lemah, memanggil kita. Dan tidak hanya itu, ia mengubah arah tujuan hidup kita yang tadinya mengarah kepada kematian yang kekal, sekarang mengarah kepada perjamuan Tuhan yang besar yang dinyatakan di dalam kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dan Tuhan melakukan ini bukan karena kita layak, bukan karena usaha kita sudah mengesankan di mata Tuhan, tapi Tuhan memanggil kita semuanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kristus tidak hanya memanggil kita saja, tapi ia melayakkan kita
untuk mendapatkan perjamuan yang besar di dalam Tuhan dengan cara bagaimana saudara? Dia mati di kayu salib untuk menggantikan kematian kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan kita hanya dapat layak untuk duduk di tempat kehormatan, masuk ke perjamuan yang besar. Kita hanya dapat layak untuk dihormati, diterima, dan dikasihi oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi begitu rupa. Karena kenapa saudara? Karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan kini Kristus hidup bagi kita. Dan Tuhan saudara kini dapat memberikan kehormatan tertinggi yang ada di dalam Kristus kepada kita. Kenapa saudara? Karena saat Tuhan melihat kita saat ini, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak lagi melihat kita di dalam kelemahan dan ketidaklayakan kita. Tapi Tuhan melihat Kristus yang kuat, Kristus yang layak untuk menerima hormat, tahta dan pujian tertinggi yang pernah ada di dalam bumi dan di surga. Dan itu semuanya kita dapatkan karena Kristus melihat karena Tuhan melihat Kristus itu ada di dalam kita. Dan saudara, saat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, tidak layak dan tidak berdaya, dan melihat bagaimana Kristus membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita karena kasih dan kemurahannya dan bukan karena usaha kita, dan melihat bagaimana kita sekarang menerima kehormatan terbesar karena Kristus. Pertanyaannya sekarang saudara, apakah sekarang saudara melihat Kristus sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita? Jika iya saudara, apakah saudara sekarang rela berserah agar Tuhan senantiasa menata ulang kehidupanmu yang meskipun sulit dan berat, tetapi demi Kristus yang berharga ini saudara, itu dapat menguasai hati kita, memenuhi seluruh kehidupan kita, dan terlebih lagi memenuhi seluruh hati kita. Saya berani bersaksi saudara, meskipun kehidupan yang ditata ulang oleh Tuhan itu akan terasa sulit dan seringkali menyakitkan, dan saya mengalami itu semuanya saudara. Tetapi perubahan yang kita alami saat Tuhan memproses kita itu sangat amat worth it. Bahkan way worth it than what we can imagine. Jauh lebih worth it dari apa yang kita dapat imajinasikan atau pikirkan. Kenapa saudara? Karena justru di saat-saat kita merasa sakit, di saat-saat kita merasa rendah, di saat kita merasa lemah karena kita mengikut Tuhan, di saat kita harus berjuang untuk mengubah prioritas kehidupan kita, mengubah gaya hidup kita, disitulah kita menyadari saudara, kalau memang kita ini lemah, tetapi Kristus yang ada di dalam hati kita adalah Kristus yang sangat kuat. Di dalam kelemahan kitalah kita akan mengalami kuasa dan kasih karunia Kristus lebih besar dan semakin melimpah. Dan inilah sukacita Injil yang akan terus memenuhi kita sampai selama-lamanya. Maukah saudara sekali lagi ditata ulang hatinya oleh Kristus, melihat Kristus sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupanmu? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu hari ini menyatakan kembali kabar Injil-Mu yang berharga. Kristus yang berharga, yang mati bagi dosa-dosa kami, bukan karena siapa kami, bukan karena kehormatan kami, tetapi karena kasih karunia yang begitu besar, karena kemurahan-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami ibaratnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak dapat melakukan apapun juga dalam kehidupan kami untuk membebaskan kami dari kejahatan hati kami, dari dosa-dosa kami Tuhan. Tapi Kau begitu besar mengasihi kami, sehingga Kau menyelamatkan kami. Dan Bapa, bantu kami, dorong kami terus, agar kabar Injil ini semakin meresap ke dalam hati kami, semakin menjadi harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Dan Bapa, bantulah kami Tuhan, pimpin kami terus, agar kami dapat berserah dengan setia dalam Engkau menata ulang kehidupan kami. Memang itu akan terasa sulit, terasa berat, tapi sekali lagi Bapa, ingatkan kami akan sukacita Injil, akan keberhargaan Injil ini terus menerus dalam hati kami. Agar kami di dalam proses kehidupan kami, perjalanan iman kami, yang meskipun sulit dan sukar,
kami lebih melihat keberhargaan itu lebih daripada kesulitan, ketidaknyamanan, dan kerendahan yang mungkin akan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.